sih. Cuman aku kan orangnya nggak telaten. Jawa Tengah yang menjadi isu sentral adalah daerah aliran Sungai Serayu. Nah, otomatis daerah-daerah seperti di Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga itu memiliki fungsi lindung. Jadi dalam satu sistem daerah aliran sungai, fungsi lindung itu berfungsi untuk melindungi kawasan di bawahnya. Supaya apa? Supaya erosi tidak terlalu banyak, supaya sumber air itu mencukupi untuk kebutuhan di daerah hilirnya. Paling gede status ya, Mbak. Tahu bulat digoreng dadakan, digoreng dadakan. Paling nek nyangkul niku lho kadang diborongaken. Sing asli teng mriki niku kentang, wortel, lombok, lobis kados niku. Sing mesti. Lah angger liya-liyane niku kados niku tomat, kados munjang, selong niku mboten mesti. Bapak Ibu nggih rine petani. Ya petani. Turun temurun nggih berarti. Salah? Turun temurun nggih mriki. Ya nggih. Nah niki ya nggih pancen tani. Lahane kathah Bu niki. Napa? Lahane kathah ngene jenengan. Lho ya mboten kathah. Niki pun dibagi-bagi, wong nika larene 3 li pun dibagi 3. Sing orang tuane Nggih. langsung ngoten nggih. Nggih. Sekedik-sekedik napahan. Pestisidane niku nggih saking Bayer. Asring ngagem ngoten niku,
Nggih anu biasa nak temur iki amben niku. Niku nangger amben nyemprot ning kados niku. Niku nek penyemprotane niku seminggu ping kalih. Minggu teng kali. Nggih teng mriki angger musim kados niki. Oke, proni. Oh, berarti bahan kimia gini ku. Nggih. Ajeng kangge ngobatin apa? Kentang. 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 Sekali panen kadang 9 ton, 12 ton. Niku nek pas dong sae kados niku. Tapi nek mboten sae, gagal niku sing bibitan seton nggih paling nggih 5 kintal. Lha niku pun bubar. Kentang sih. Kentang mboten enten nggih. Mboten enten. Ate ngalami gagal panen mboten jenengan? Kula pun ping pinten-pinten. Pun ping pinten-pinten kula. Nggih. Nggih sing mboten gagal nggih pun ping pinten-pinten kados niku. Kathah mboten gagal to Pak tapi. Gagale kula anding wingi dong musim hujan anding wingi niku bangrute paling mboten 150-an niku. 150 juta nggih. Nggih niku paling nggih mlampah tok niku dereng anune dereng pupuke saking Gresik. Terus nek gagal ngono niku piye? Lah nggih empun, nggih mahal malih teng wana, mungkin nggih nutup kados niku. Nek mboten teng wana mboten gagal nek musime terang niku nggih mending nutup. Cakep. Pinter nih. Pun mboten purun sekolah mulai napa pripun? Saking ki mbok niku ngono terus e Mergane napa Pak niku? mergane nggih mboten napa-napa niku. Pengene ngrewangi bapake kados niku. Oh. Saiki nggih. Nggih niku kan anu ajeng disekolahaken teng nika ujare kula kan mlebet teng anu Wanayasa. Nggih. Mlebet napa niku? SMK. SMK. Nggih mboten purun. Bapake dhewe kan jeri melas nang alas niku. Dipun Iki arep gawe apa iki? niki ajeng niki ngeblokaken iki pupuke wawancara li petanine kowe. Oh iya kae pun saged niku macul pun jaret niku nutup kalih matun. Ket kelas piro le mulai melu bapak ning sawah? Sampun lulus niku MTS. Terus MTS. Nggih, 2 tahun iki. nggih, Melu pun bapak. kalih tahun. Kanca-kancane ana sing terus ke sekolah. Ya enten setunggal kalih niku. Bae. Seneng niku, bangga niku. Dados petani bangga niku. Teng mriki Saya Pak panenane niki. alhamdulillah niki panenane sae. Regine rendil sing alit. Kentang sing alit. Sing ageng ya paling 8.000 teng mriki. Sadene nggih enten sing tumbas teng mriki, juragan-juragan Jakartanan niku sih. Mlebete Jakartanan. Nggih ya kadang nggih enten sing sae. Mlebete teng supermarket kados niku. Luwih-luwih nek tanah mriki sing carane anggar tanah mriki kan kimiane dereng kathah. Niku mlebete teng supermarket, teng pabrik niku. Potato niku. Nggih pupuk kimia kathah niku nggih mboten dipuruni kalih pengepul napa sing tumbas Nggih. niku, Pak.
teng mrikone mboten laku, mboten pati laku. Kenapa niku? Lah duka pripun niku? Nggih saking dokter bilih. Penjelasanan niku. Angger niku daerah Ndiang mriku saking Batur mriku kan pun kathah kimia. Lebihnya berarti langsung saya sih mboten kata pestisida. Nggih langsung saya sing mboten kata. Nggih tetep ngangge pestisida. Oh nek anteng mriki gambile kentang kalih niku sih. Gambile kentang. Nggih. Niku bis. Tapi apa mboten lemahe mengke do rusak to Pak nek ditanam ngoten terus? Katanya sih rusak tapi ya gimana lagi lah. Emang sing niku sing dados ekonomine niki ngene. Selama 2 tahun yang lalu sampai 3 tahun ke depan, kami tim riset dari konservasi das UGM ini memang fokus untuk pendampingan petani di Banjarnegara ini, khususnya di bagian hulu dari Das Serayu. Pengolahan tanah yang terus-menerus ini tidak bagus ya. Karena ibaratnya orang itu kalau bekerja itu mesin tidak berhenti ya. Tanah itu memerlukan waktu untuk recovery karena hara yang ada di dalamnya atau makanan yang ada di dalamnya untuk tanaman ini diambil ya. Nah, kalau diambil terus oleh tanaman, diolah terus, maka dia tidak ada masa untuk istirahat untuk dia mengembalikan hara tersebut atau makanan tersebut. Penggunaan pestisida atau bahan kimia, entah itu pupuk kimia ataupun pestisida yang berlebihan itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama itu hamanya itu menjadi resisten ya tentunya. Terus kemudian menimbulkan pencemaran terutama pada tanah karena di dalam tanah di situ juga ada aktivitas makhluk hidupnya. Ada di situ berupa cacing, ada berupa jasad ternik yang dia kegunaannya itu adalah untuk mendaur ulang sisa-sisa atau limbah biomasa atau tanaman-tanaman atau hewan itu untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi bahan organik yang kemudian digunakan oleh tanaman. Meskipun ada itu tambahannya berupa pupuk kimia ya ataupun pupuk organik, tetapi pengolahan tanah itu perlu ada satu masa yang dia perlu istirahat. Satu keuntungannya tanah itu istilahnya beristirahat untuk kemudian dia mengembalikan apa unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman. Kedua itu juga sebagai strategi untuk memutus siklus hama. Apakah ini juga bisa menjadi pemicu mungkin bencana banjir atau longsor yang cukup tinggi di daerah Banjarnegara? Iya, jadi mereka yang daerah atas ini itu biasanya itu kan selalu dikatakan ada banjir, ya kan, ada kekeringan. Pasti yang disalahkan kan orang atas, ya kan? Karena mereka memang sebagai fungsinya itu tadi menampung atau memanen air hujan ini kemudian dimasukkan ke dalam tanah, kemudian biar tanahnya juga aman dan sebagainya. Nah, longsor, banjir yang ada di daerah hilir atau di daerah di bawahnya itu sangat terkait dengan aktivitas yang daerah atas. Longsor yang menimpa tebing setinggi 10 meter ini terjadi di tikungan Sigadung, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat pagi. Pergerakan tanah longsor ini masih terus terjadi hingga menutup jalan penghubung antar Kabupaten Banjarnegara dan Pekalongan serta kawasan wisata Dieng. Beberapa warga serta tim SAR yang berada di lokasi sempat panik saat terjadi pergerakan tanah. Bahkan, beberapa pohon terlihat tumbang terbawa tanah yang longsor. Warga yang panik berlarian khawatir terjadi longsor yang lebih besar. Longsoran material yang menutup jalan ini mencapai ketebalan 2 meter sepanjang 10 meter. Akibatnya, akses jalan antar Kabupaten Banjarnegara dan Pekalongan terputus total. Warga yang akan menuju Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Karangkobar atau sebaliknya harus memutar sejauh 15 km melewati Desa Gripit. Proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah berlangsung dramatis. 3 orang jenazah yang ditemukan tim SAR hari ini telah terseret arus Kaliurang sejauh 10 km.
Tim SAR dan anggota TNI bahkan harus berjuang keras melawan derasnya arus sungai yang berarus sangat deras. Tidak hanya arus, kondisi yang sangat curam membuat proses evakuasi dilakukan dengan membuat titian kali agar korban bisa segera dievakuasi. Padahal, lebar sungai sendiri lebih dari 10 meter dan banyak terdapat bebatuan. Hari ini, fokus sejumlah relawan memang sengaja menyisir sepanjang sungai karena mereka menduga masih ada korban lain yang terseret arus. 3 orang yang ditemukan yakni 2 orang perempuan serta 1 orang anak-anak. Saya Hatma Suryatmojo dari Fakultas Kehutanan UGM. Saat ini kami konsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi daerah aliran sungai di Indonesia. Kami di Banjarnegara memiliki beberapa lokasi penelitian yang berkaitan dengan proses hidrologi apa saja yang berlangsung pada berbagai macam tipe penutupan lahan. Ada yang hutan, kebun campur, ada pertanian intensif, dan sebagainya. Pola-pola pertanian intensif di daerah hulu, di daerah hutan lindung, itu mestinya juga dilarang. Nah, permasalahannya kan kita tidak bisa langsung melarang masyarakat untuk menanam tanaman pertanian, kemudian mengusir mereka, itu nanti akan terjadi bencana lagi yang lain, bencana sosial lagi yang lain. Jalan tengahnya adalah pertanian yang dilakukan itu mampu beradaptasi dengan kebutuhan akan fungsi kawasan lindung tersebut.
Biasanya kentang doang. Terus kalau cabai itu biasanya bisa pakai jagung, singkong. Cabenya juga bisa 2 jenis, cabai rawit sama cabai Jawa kalau orang sini ngomongnya. Kalau kacang cuman pure kacang aja, biasanya pakai terong bisa. Terong. Nanam tanaman keras juga nggak sih di sini, Mas? Nanam tuh. Kalau saya kan kayu kan khusus yang di sini yang agak miring, itu saya tanam di tengah-tengahnya. Tiap tengah-tengah aku tanamin kayu. Pasti ada tengahnya. Iya. Kayu apa itu? Kalbi. Kalbi itu sengon. Iya, sengon. Sengon. Tapi kalau untuk yang khusus buat olahan sayur ya di pinggir-pinggirnya. Selain tanaman sengon ada apa lagi, Mas, yang ditanam? Suren. Suren. Ya, sama manggis. Ada manggis? Iya, dulu dapat dari penghijauan, dapat manggis, aku tanam di pinggiran ini. Kalau yang pohon kan bisa untuk istilahnya kita nabung, tapi nabung yang nggak kelihatan, nanti kalau udah besar kan bisa kita ambil hasilnya. Entah itu dijual atau kita butuh bikin rumah kan bisa tinggal negor. Kalau yang untuk sayur-sayuran kan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Berarti Mas Tomo merasa sudah cukup dengan apa yang dilakukan saat ini? Insya Allah cukup. Gimana no? Masa bang dimut? Nah. Pipi. Adik. Pipi nek. No, tutup kontennya, tutup kontennya, tutup. Nah. Sapinya ada berapa, Mas? 2. Butuh berapa ketela ini kalau untuk makan Indo sapi tiap hari? Tiap hari sampai 8 sampai 10 kilo. Buset, banyak banget ya. Plastik. Kayaknya. Mas Tomo sejak kapan beternak kayak gini? Sejak 2014. Itu mulai ternak sapi atau kambing? Kalau kambing emang udah dari dulu. Dari kecil emang saya sudah suka kayak kambing. Itu udah dari kecil, cuman terjun ke sapi baru sekitar 5 tahunan. Oh, ada kalkun juga, Mas. Tiap hari juga bersihin kayak gini? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Kotorannya banyak nggak sih? Ya lumayan. Ya kayak ini namanya apa ya? Itu untuk apa? Ini organik. Oh, itu organik. Ya, ini tuh dari kotoran pasar gitu sih katanya. Sampah-sampah pasar dibikin pupuk. Kalau yang itu kotoran ayam, jaran, kuda. Iya kayaknya. Organik juga berarti? Itu organik. Nah kalau ayam sama kuda sih biasanya dioplos sama itu merang. Coba kayak gini, Mas. Gimana? Bentar. Kok kayak tanah ya? Iya. Ini emang hitam. Oh, ini yang kotoran kuda sama ayam. Dioplos jadi kayak gini. Dioplos biasanya kan diselip gitu. Wah, ini organik ini. Organik. Berarti masyarakat di sini tetap mau mengurangi pupuk kimia ya? Iya. Sumber mata air tetep cilik. Nah niki mawon kan mendete saking mata air mriku.
saking gunung mriku tebih. Lah kula sing teng mriku telase nek mboten salah niku pralone niku nggih enten kawan ewunan ler niku. Mundhut saking mriku nggih. Lha nek mboten mendhet saking mriku mboten saged minggah mriku nek musim terang mboten saged nyemprot, mboten saged niku nyiram. Ini air dari mana, Mas? Itu dari Payaman sana. Dari Payaman? Iya, Wanayasa. Berarti emang untuk warga sekitar sini ya? Iya. Kesulitan air nggak sih Mas warga di sini tuh? Kesulitan kalau udah mulai kemarau biasanya nyari-nyari air ke bawah. Ini mati. Di sini mati? Mati. Paling ya lamun naka keluar cuman ya seginilah sejari kan. Nggak cukup. Nggak cukup? Ini digunakan berapa kepala keluarga? Hampir semuanya. Hampir semuanya pakai air ini? Iya. Kalau keperluan cuci-cuci atau keperluan air, kebutuhan air itu ngambilnya dari sini semua, Bu? Mandi juga ngangsu dari sini, Bu? Iya. Kira-kira sehari itu bisa berapa kali ke sini, Bu? Sehari bisa berapa kali datang ke tempat ini? Sering. Sering, Bu? Bisa 5 kali, 10 kali. Ibu gunain air ini untuk keperluan apa aja, Bu? Makan, minum. Minum, makan, masak juga. Rame wong edok banyune langka. Rame banget sampai jam 10 malam. Umurnya udah pada kering di rumah. Ya, di rumah kering, kan kering. Udah Kalau harus nyali air harus jalan jauh ini. ya jalan jauh terus lah. Naik turun bukit Naik ini. turun bukit nih. Kakinya sakit. Ini gendong air tiap hari, Bu. Sampai berapa kali kalau sehari, Bu? Ya kalau saya sekarang 3 kali, 2 kali. Dan ini berapa liter kurang lebihnya? 20 liter ya. Tapi ini memang air sudah nggak ada ya di sini untuk bersih. Ya emang porponya di sini doang hanya ada. Mata airnya satu-satunya di sini ya. Satu di situ atas ada. Di atas kalau yang di sini buat minum sih bisa, tapi kan rasanya kurang enak. Kalau yang nomor 1 itu di atas sini ngantri. Berangkatnya kadang ada jam 3, jam 2. Kalau gasik tuh dapat air, kalau enggak ya udah nunggu. Nggak kebagian Nggak ya. kebagian. Orang kayak gitu soti pakar. Berarti siapa, Mas? Minimal nggih mriki paling nggih niku lah kacang buncis niku cabai rawit nggih lah kobis lah patake kathah ten mriki nanemi kados niku. Modale nggih niku kadang nggih sate kambing napa sate sapi nggih modal kadang nggih mboten rasul niku Mbak. Engko teli wong tiyang tani nek putus asa nggih kepripun nggih niki mboten niku lah carane nggih daripada nganggur mboten wangsul modal mawon nggih putih niku nanem mboten kapok lah carane niku. Mboten lah wedhos. Gula wedhos, Mbak. Sukah mingsanani mawon niku. Nek utang bang wedhos kan bilih mungkin ditagih kepripun gula wedhos kados niku. Kenapa, Dek? Aduh, apa sih, Bang? Anu karep milinyong kan bisa anu tak saman ya kuno. Oh, saya. Lah, tomat. Tomat apa? Tomat. Iki apa mau buka pilih? Wis iki mangan kok.
Ya kadang nggih tumbas niku napa? Tumbas niku ladang malih kados niku nanggar onten. Onten kan kadang nggih tumbas niku lah sawah cara ngene mbake sawah cara ngene niku lah nggih mono. Luasnya nggih onten seprapat hektar. Yang di lembu dibangun griya niku. Nggih sengian patek paling nggih niku lah nggih tumbas material ini kan sade niku sade lembu. Pinten Pak tumbas iki, Pak? Tangane tahun ini king lah. Tahun ini. Apa tahun ini? Terus ping pinten teh nyade sapi nggih tumbas iki? Ping 3. Tumbas iki ping 3. Regine pinten mawon, Pak? Lawan zaman biyen tasih murah nggih, Mbak. Sengien niku regi 2,5 juta. Sapi 3 sing regi 1 juta. Sapi setunggal tambah 100. Nah, sing saniki sate kalih langkung atas 1 juta. Terus sakniki dados tabungan sepi pinten nggih, Pak? Saniki tangane gangsal napa nggih? Nggih gangsal. Gangsal niku sing warisan pinten nggih? Kalih Sing tumbas piyambak 3. niku artane saking pundi? Artane tuh saking niki sate lembu. Ya sekolah belum? Iya. Penanggungan dan Taman Sari atau istilahnya itu Desa Penanggungan dan Desa Laksana ya. Desa Laksana ini posisinya itu ada di hulu Dasarayu. Nah, kalau Penanggungan ini itu ada di bagian atas atau hulu dari Dasarayu, kalau yang Laksana ini ada di bagian tengah. Nah, bagian atas Penanggungan ini pertaniannya itu sangat intensif ya. Mereka itu kalau ditanya sekarang musim apa, Pak? Ya jawabannya cuma kentang. Besok ditanya 3 bulan lagi kentang lagi. Ditanya lagi 6 bulan kemudian juga kentang. Jadi mereka itu memang fokusnya itu adalah untuk produksi kentang ya, kentang, kemudian selingannya itu ya wortel. Kalau dari sisi ketahanan ekonomi itu adalah daerah yang agroforestry ini tadi, bukan yang pertanian satu jenis itu tadi ya, atau yang istilahnya monoculture itu ya. Kalau macam-macam itu kan, oh aku gagal satu, saya masih punya 2 yang lainnya ya. Kalau misalnya yang satu jenis gagal cuma dia nanam satu jenis saja, gagal satu ya sudah, dia rugi ya rugi, benar-benar nggak ada yang lain. Memang pendapatannya kalau dilihat sekali panen itu kan nggak kelihatan seperti kentang. Kalau kentang itu kan sekali panen bisa puluhan juta ya, bisa ratusan juta. Tetapi apa dibalik mereka dapat pendapatan sekian ratus, sekian puluh juta, itu juga mereka itu modalnya besar. Nah, beda dengan yang di agroforestry ini, di Taman Sari ini, mereka modalnya kan paling hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, maksimal itu hanya 10 juta. Meskipun hasil yang mereka peroleh itu juga kecil, tapi lebih tahan mereka ya, karena tanahnya itu kerusakannya itu lebih kecil ya. Terus kemudian mereka lebih tahan. Kalau misalnya harga kentang tiba-tiba anjlok, mereka nggak pengaruh karena mereka masih punya cadangan yang pendapatan bulanan berupa tanaman perkebunan, masih punya yang untuk tanaman yang tahunannya.
Duduk kentang. Duduk kentang.